warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang jenis dan ragam penelitian serta contoh implementasinya. Saya Zahratul Muflihah, NIM 2219043. Akan sedikit membahas tentang pengertian metodologi penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Yang pertama, rasional. Penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua, empiris, yaitu cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia sehingga manusia lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu sistematis. Proses yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Sedangkan dalam pengertian lain, metodologi penelitian adalah ilmu tentang berbagai metode dalam penelitian. Oleh karena itu, metodologi penelitian dibicarakan berbagai jenis metode, teknik pengumpulan data yang cocok dan sesuai dengan metode tertentu. Metode penelitian ini membahas tentang konsep teoritis tentang berbagai metode, kelebihan dan kelemahannya yang dalam karya ilmiah, dilanjutkan dengan pemilihan model penelitian, mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Sekian dari saya. Saya Halimah Rizky Utami, NIM 2219044. Saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Mbak Zahratul Muflihah, yaitu tentang ragam dan jenis penelitian serta contoh dan implementasinya. Arik Kunto menjelaskan mengenai ragam dan jenis penelitian berdasarkan berbagai kategori sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ditinjau dari tujuan. Jenis penelitian berdasarkan sudut pandang tujuan juga dapat dilihat dari tujuan umum dan tujuan pemakainya. Berdasarkan sudut pandang, tujuan umum dapat digolongkan menjadi 3, yaitu 1. Penelitian eksplorasi. Penelitian eksplorasi adalah penelitian yang bertujuan menggali atau menemukan sesuatu yang baru bagi suatu pengetahuan. Contoh dan implementasinya dari penelitian eksploratif yaitu kehadiran media baru seperti internet. Jika peneliti seandainya tak memiliki kerangka teoritis atau konsep yang bisa membantu menjelaskan, sebaiknya peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan eksploratif. Misal, survei media sosial di suatu desa pada tahap awal dikenal masyarakat. Pertanyaan eksploratif yang dapat dikembangkan, misalnya, apakah saudara menggunakan Facebook? Berapa akun Facebook yang digunakan? Berapa lama saudara online? Apakah pengguna Facebook mempengaruhi aktivitas Anda yang lain? Apakah yang saudara rasakan dengan menggunakan Facebook? Banyak pertanyaan terbuka yang bisa dikembangkan tanpa mendasarkan pada suatu konsep teoritis sebagai pedoman penyusunan instrumen pengukuran. Yang kedua, penelitian pengembangan, yaitu suatu kegiatan yang bertujuan dan berusaha mengembangkan atau melengkapi pengetahuan yang sudah ada atau diketahui. Contoh penelitian ini yaitu sebuah penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan industri kecil di pedesaan mempunyai produktivitas yang tinggi. Dengan kata lain, telah diketemukan dalam penelitian bahwa tenaga kerja pada sektor industri kecil di pedesaan memiliki produktivitas yang tinggi. Peneliti ingin memperoleh jawaban kelanjutannya, maka peneliti akan meneliti dengan tema masalah apakah ada perbedaan produktivitas antar tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil di pedesaan dengan di perkotaan. Penelitian semacam ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pengembangan. Yang ketiga adalah penelitian verifikasi. Penelitian verifikasi adalah suatu kegiatan penelitian yang hendak menguji lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, atau dalam artian penelitian yang sudah ada. Contohnya yaitu menurut hasil penelitian dinyatakan bahwa promosi penjualan melalui acara siaran pedesaan sangat efektif untuk mempengaruhi keputusan
membeli pada masyarakat pedesaan yang menjadi anggota atau pengurus Kompercapil. Penelitian itu dapat diuji kembali pada daerah lain atau diuji lebih lanjut pada daerah yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua adalah penelitian ditinjau dari pendekatan. Penelitian ditinjau dari pendekatan meliputi yang satu, pendekatan longitudinal. Penelitian dengan pendekatan longitudinal atau disebut dengan pendekatan bujur adalah penelitian yang meneliti perkembangan sesuatu aspek atau suatu hal dalam seluruh periode waktu atau tahapan perkembangan yang cukup panjang. Contohnya, penelitian dengan pendekatan longitudinal adalah perkembangan kemampuan berbicara sejak bayi sampai dengan usia 8 tahun. Yang kedua adalah pendekatan cross-section atau pendekatan silang. Penelitian dengan pendekatan cross-section adalah penelitian dalam satu tahapan atau satu periode waktu, hanya meneliti perkembangan dalam tahapan-tahapan tertentu saja. Contohnya, dengan pendekatan cross-section adalah perkembangan kemampuan. Yang ketiga adalah penelitian ditinjau dari bidang ilmu. Penelitian ditinjau dari bidang ilmu ini disesuaikan dengan jenis spesialisasi atau interest. Ragam penelitian ini antara lain: satu, penelitian di bidang pendidikan; kedua, penelitian di bidang kedokteran; ketiga, penelitian di bidang ruang angkasa; keempat, penelitian di bidang perbankan; kelima, penelitian di bidang keolahragaan; keenam, penelitian di bidang pertanian, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riha Maulidya, NIM 2219045. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Halimah Rizky Utami. Yang selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari tempatnya. Penelitian ditinjau dari tempatnya yaitu meliputi penelitian di laboratorium, penelitian di perpustakaan, dan penelitian di lapangan atau kancah. Yang selanjutnya yaitu penelitian ditinjau dari hadirnya variabel. Penelitian ditinjau dari hadirnya variabel meliputi penelitian variabel masa lalu, penelitian variabel masa sekarang, dan penelitian variabel masa yang akan datang. Penelitian ditinjau dari hadirnya variabel bisa dilihat dari yang pertama yaitu penelitian historis, yang kedua penelitian ex post facto, dan yang ketiga penelitian eksperimen. Selanjutnya yaitu macam-macam variabel. Macam-macam variabel yaitu yang pertama variabel bebas. Yang kedua yaitu variabel tergantung. Variabel tergantung adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Yang ketiga yaitu variabel moderat. Variabel moderat adalah variabel bebas kedua yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk menentukan apakah kehadirannya berpengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas pertama dan variabel tergantung. Yang keempat yaitu variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu peneliti selalu berusaha menghilangkan atau menetralkan pengaruh yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Yang kelima yaitu variabel perantara, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, yang menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati. Selanjutnya yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif yaitu dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, yaitu terbagi menjadi metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment tertentu dalam kondisi yang terkontrol. Metode penelitian survei yang kedua yaitu penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif. Yang ketiga yaitu penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Selanjutnya yaitu menurut
Creswell, metode kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu phenomenological research adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi. Yang kedua yaitu grounded theory adalah merupakan salah satu jenis metode kualitatif di mana peneliti dapat menarik generalisasi teori yang abstrak tentang proses. Yang ketiga yaitu etnografi adalah merupakan masalah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti yang dilakukan studi terhadap budaya kelompok dalam kondisi ilmiah melalui observasi dan wawancara. Yang keempat yaitu studi kasus adalah merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Yang kelima yaitu narrative research adalah salah satu jenis penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap orang atau individu atau lebih untuk memperoleh data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Jadi perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif antara lain yaitu pada penelitian kuantitatif terdapat kesengajaan jarak antara peneliti dengan objek yang diteliti, sementara peneliti kualitatif menyangkut dengan situasi dan fenomena yang diteliti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.